Halo, sekarang kita akan membahas gerak melingkar yang dibawakan oleh LPP Cerdas Sehat Bandung. Yang namanya gerak melingkar adalah gerakan di mana kita mengitari suatu titik atau sumbu lintasan. Jadi kalau gerak linear kita bergerak secara lurus, ya, kita bergerak secara lurus. Tapi gerak melingkar terjadi ketika kita bergerak dan gerakan kita sepanjang waktu selalu sama terhadap suatu titik. Jadi ketika saya di A, jarak saya adalah R. Ketika saya di B, jarak saya adalah R. Maka itulah dikatakan gerak melingkar, karena jarak yang saya tempuh terhadap suatu titik adalah sama. Oke. Nah, dalam gerak melingkar kita mengenal apa namanya gaya sentrifugal atau gaya sentripetal. Apa perbedaannya? Walaupun keduanya mempunyai persamaan yang sama. Gaya sentripetal itu terjadi ketika kita mengobservasi gerak melingkar dari luar. Secara logika, kalau saya melihat suatu mobil mengitari suatu titik, alasannya logika kenapa mobil tersebut bisa mengitari suatu titik adalah ada suatu gaya yang menarik mobil tersebut ke tengah. Ya, secara logika, kalau tidak ada gaya sentripetal, tidak mungkin mobil ini bisa mengitari titik tersebut. Jadi gaya tersebut selalu mengarah ke suatu titik sumbu putaran. Maka gaya tersebut kita kenal sebagai sentripetal. Jadi sentripetal itu dapat diobservasi ketika kita berada di luar frame. Jadi kita berada di frame inersia. Frame inersia adalah frame yang tidak bergerak. Jadi kita berada di luar, kita mengobservasi mobil tersebut bergerak. Bagaimana dengan sentripetal? Sentripetal berbeda. Sekarang sentripetal kita berada di dalam mobil. Ketika kita berada di dalam mobil, kita mengitari suatu titik. Apa yang kita rasakan? Kita merasakan kita terlempar keluar. Di titik ini ketika kita berputar, kita merasa terlempar keluar. Ya, jadi inilah yang dikenal dengan gaya sentrifugal. Karena frame kita bukan inersia, tetapi kita berada di dalam yang bergerak. Nah, untuk fisika, biasanya sentrifugal sangat lebih menguntungkan dalam analisa. Kenapa? Karena kita merasakan gaya itu arahnya kemana. Kita coba lihat contoh soal berikut. Ada suatu bando, ya, ada suatu bando diputar vertikal. Jadi kalau saya katakan diputar vertikal, berarti ada titik tertinggi, ada titik terendah. A adalah titik tertinggi, B adalah titik terendah. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya dia ada suatu bando atau batu, kita ikatkan terhadap tali tersebut. Jadi bandul itu terdiri dari suatu tali dan batu. Jadi batu itu kita putar secara vertikal. Jadi dia akan naik dan turun lagi, naik dan turun lagi. Oke, jadi panjang tali tersebut L. Nah, pertanyaan yang biasa ditanyakan, berapakah tegangan tali maksimum dan berapakah tegangan tali minimum? Jadi kalau kita katakan, kalau diketahui massa batu tersebut adalah M dan panjang tali adalah L, dengan gravitasi ke bawah adalah G. Jadi kita tinggal observasi. Bayangkan Anda adalah batu. Apa yang Anda rasakan ketika Anda diikat di bawah di titik B? Anda akan merasakan terlempar keluar. Ya, Anda akan merasakan sentrifugal. Dan ketika Anda juga mempunyai berat, sehingga Anda merasa ditarik ke bawah oleh gaya berat. Oke. Tetapi yang membuat Anda tidak jatuh ke bawah adalah tali ke atas, TB. Ya. Jadi yang menjaga Anda supaya tidak jatuh ke bawah adalah TB. Ya, yang arahnya ke atas. Jadi TB arahnya ke atas.
Oke. Jadi kalau saya menggambarkan gaya sigma F di titik B itu sama dengan 0. Pertanyaan, kenapa 0? Saya tanyakan, ketika dia bergerak, ketika dia di titik B di arah vertikal ini, apakah dia bergerak? Kita lihat ketika dia berputar, apakah dia akan bergerak ke atas ke bawah ketika dia berputar? Tidak. Ketika dia berputar, dia tidak bergerak ke atas ke bawah. Ya, dia tidak bergerak ke atas ke bawah, tetapi dia berjalan mulus. Sehingga dalam arah vertikal dia tidak bergerak. Jadi kita simpulkan percepatannya 0. Kalau percepatan 0, maka sigma F sama dengan 0. Karena apa? Ingat, sigma F sama dengan M kali A. Ketika A nya 0, maka M kali A sama dengan 0, sehingga menghasilkan 0. Oke, sekarang kita lihat yang ke atas kita anggap positif. Jadi TB, kita lihat sigma F nya sekarang. TB minus F sentrifugal minus W sama dengan 0. Jadi kita dapatkan TB sama dengan MV kuadrat per R atau L, karena radiusnya adalah L. Radius untuk lingkaran adalah L, ya. MV kuadrat per L ditambah M kali G. Inilah TB. Bagaimana dengan TA? TA gampang. Kita lihat ketika dia ada di titik A, ya, apa yang membuat dia, apa yang dirasakan oleh benda A ini? Dia akan merasa terlempar ke atas, sehingga di titik A dia akan merasakan gaya sentrifugal ke atas. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga merasakan gaya ke bawah, gaya berat. Oh, jangan lupa, dia juga diikat oleh tali, sehingga tali menarik dia ke bawah, TA. Ya, jadi dia ada TA. Karena tanpa TA, benda tersebut ketika mengitari sampai titik A, dia akan terbang akan terlempar. Ya, tanpa tegangan tali dia akan terlempar lurus. Ya. Jadi sama metodenya, sigma FA sama dengan 0 karena alasan yang sama. Dia tidak bergerak ke atas ke bawah di titik A. Sehingga kita bisa selesaikan persamaan berikut ini. F sentrifugal di A dikurangi TA dikurangi W sama dengan 0. Sehingga TA sama dengan MV kuadrat per L. L adalah radiusnya, radius adalah panjang tali bando, dikurangi M kali G. Jadi kita lihat sekarang menganalisa, ternyata ketika bandul di bawah, tegangan tali adalah maksimum karena di sini adalah positif. Tetapi ketika tali bergerak ke atas ke titik A, tegangan tali menjadi minimum. Oke. Jadi demikianlah gerak melingkar. Jadi yang penting gerak melingkar adalah kita mengetahui bidang lintasan melingkar. Oke. Terima kasih.